Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arafat Ahmad Septen dari kelas Eksipa 1 akan mempresentasikan materi PE tentang pergaulan sehat. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Karena materi ini merupakan panduan dalam bergaul yang secara sehat, terutama bagi para remaja yang masih mencari jati diri mereka. Pertama kita mulai dari definisi pergaulan sehat. Apa sih pergaulan sehat? Saya membaginya menjadi 3 unsur utama. Yang pertama adalah pergaulan. Pergaulan itu adalah interaksi antara sesama makhluk hidup. Kemudian adalah sehat, kondisi yang baik, normal atau sempurna. Kemudian adalah remaja, pendewasaan atau masa menuju dewasa. Jika digabungkan ketiga-tiganya, artinya adalah interaksi antar individu atau kelompok menuju dewasa yang normal. Normal di sini maksudnya sadar apa yang akan dilakukannya dan tidak melanggar batas-batas aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, agama, dan norma-normanya. Setelah mengetahui definisi tentang pergaulan sehat, kita berlanjut ke cara untuk kita memiliki pergaulan yang sehat. Yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Kita harus mematuhi setiap yang diperintahkan oleh agama, karena yang diperintahkan oleh agama pasti sudah baik untuk kita. Yang kedua adalah rasa setia kawan. Kita harus memikirkan teman yang lain daripada memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah memilih teman. Kita harus pintar-pintar memilih teman. Kalau kita memilih teman yang baik, pasti pergaulan kita juga akan baik. Kalau kita memilih teman yang jelek, nanti kita juga bisa ketularan jeleknya. Yang keempat adalah mengisi waktu kita dengan kegiatan yang positif. Bisa apa aja kegiatan positif tuh, bisa bermain bola, ngaji bareng gitu, yang menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Terus mengetahui batasan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau main tuh jangan sampai kelewatan mainnya, jangan sampai berlebihan. Yang kedua, yang terakhir adalah menstabilkan emosi. Itu kalau kita lagi bercanda tuh jangan terlalu bawa perasaan lah, jangan terlalu emosi. Jadi kita juga nggak boleh bercanda yang berlebihan. Setelah mengetahui definisi tentang pergaulan sehat, kita berlanjut ke cara untuk kita memiliki pergaulan yang sehat. Pertama adalah kesadaran dalam beragama. Kita harus mematuhi setiap yang diperintahkan oleh agama, karena yang diperintahkan oleh agama pasti sudah baik untuk kita. Yang kedua adalah rasa setia kawan. Kita harus memikirkan teman yang lain daripada memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah memilih teman. Kita harus pintar-pintar memilih teman. Kalau kita memilih teman yang baik, pasti pergaulan kita juga akan baik. Kalau kita memilih teman yang jelek, nanti kita juga bisa ketularan jeleknya. Yang keempat adalah mengisi waktu kita dengan kegiatan yang positif. Bisa apa aja kegiatan positif tuh, bisa bermain bola, ngaji bareng gitu, yang menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Terus mengetahui batasan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau main tuh jangan sampai kelewatan mainnya, jangan sampai berlebihan. Yang kedua, yang terakhir adalah menstabilkan emosi. Itu kalau kita lagi bercanda tuh jangan terlalu bawa perasaan lah, jangan terlalu emosi. Tapi kita juga nggak boleh bercanda yang berlebihan. Kemudian kita berlanjut ke sikap. Apa aja sikap yang diperlukan dalam pergaulan sehat? Yang pertama adalah menjaga penampilan. Penampilan luar kita itu mewakili apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun gak selamanya kayak gitu, tapi yang penting kita udah gak membuat orang lain menjadi risih.
Yang kedua adalah sopan. Ini udah pasti banget kan. Sopan tuh bukan buat ke orang yang lebih tua aja, tapi sesama atau enggak yang di bawah kita juga harus sopan. Terus yang ketiga adalah berbagi. Jangan pelit-pelit sama orang. Kalau ada yang butuh kasih aja, tapi jangan minta-minta mulu. Terus yang keempat, bicaralah hal yang bermanfaat supaya terhindar dari yang namanya apa sih namanya ngomongin orang itu. Terus yang kelima, dilarang menguping karena ini hal yang membuat orang lain gak nyaman ya. Terus peduli terhadap sesama dan rendah hati supaya tidak memicu kesombongan dan iri hati buat orang lain. Kemudian jadilah diri sendiri. Jadi kita jangan mudah terbawa orang lain. Misalnya orang lain ngajakin ngerokok, kita harus jadi diri sendiri lah. Kalau nggak mau ya nggak usah, supaya menjadi orang yang positif. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda bahwa kita sudah menerapkan pergaulan yang sehat. Yang pertama adalah akhlak yang mulia. Karena kita sudah sadar akan agama kita jadi memiliki akhlak yang mulia. Terus kita jadi berhusnuzon terhadap apa-apa yang disampaikan. Kemudian menjadi orang yang pemaaf, jadi orang yang malu. Malu di sini maksudnya adalah bukan malu ketika disuruh apa, malu ketika pidato, tapi malu dalam berpakaian, misalnya malu dalam melakukan sesuatu yang buruk tuh kita malu. Terus yang kelima adalah terhindar dari iri dan dengki, karena kita sudah menerapkan sikap rendah hati. Kemudian adalah menepati janji. Ini hal yang paling penting lah pokoknya, menepati janji. Terus kemudian sopan dan mudah senyum, jadi nggak jadi orang yang suram-suram amat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengerti. Jika belum mengerti, silakan tonton videonya lagi. Semoga kita terhindar dari pergaulan yang tidak sehat, atau bisa disebut pergaulan bebas yang merusak bangsa dan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.